Selamat siang anak-anak. Iya, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita tentang perbankan dasar. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, kita awali dengan doa. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Iya, Noni, silakan. Amin. Terima kasih untuk Noni yang sudah membawakan kita dalam doa pada siang hari ini. Sekarang anak-anak, coba lihat samping kiri kanan, depan, belakang. Ada teman anak-anak yang tidak hadir hari ini? Puji Tuhan, semua hadir. Berarti kita semua dalam keadaan sehat. Iya kan anak-anak? Iya. Baik, sekarang anak-anak kita akan membahas tentang perbankan dasar. Apa anak-anak? Iya, perbankan dasar. Anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, ketika anak-anak mendengarkan perbankan, apa yang ada dalam pikiran anak-anak sekarang? Iya, Dina. Iya, bank. Apalagi? Iya, uang. Iya, di dalam perbankan ini nanti kita akan berbicara tentang bank dan juga tentang uang. Nah, sekarang siapa yang tahu bank itu? Iya, Dian. Iya, bank itu tempat menyimpan uang. Apalagi? Iya, bank itu juga bisa kita meminjam uang. Nah, anak-anak, dalam perbankan dasar ini kita akan berbicara tentang bank dan uang. Namun pada kesempatan ini secara khusus kita akan mempelajari tentang sistem moneter dan sejarah perbankan. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, perbankan itu juga memiliki produk-produk yang banyak digunakan oleh masyarakat. Contohnya 1. ATM, 2. debit, 3. kartu kredit, 4. deposito. Anak-anak ada yang sudah mempunyai tabungan di bank? Oh, belum ada. Ya udah, nanti setelah ini anak-anak juga bisa menabung di bank supaya ada untuk ke masa depan atau bisa nanti tabungan itu digunakan untuk melanjut ke perkuliahan. Anak, pada saat ini perbankan itu di Indonesia telah mengalami perkembangan yang amat pesat. Hampir di setiap daerah bank sudah ada, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Jadi, masyarakat memanfaatkan bank itu sebagai media untuk menabung seperti yang sudah saya katakan tadi, menabung uang, mengirim uang, investasi maupun memperoleh pinjaman atau kredit usaha. Kegiatan perbankan ini juga erat kaitannya dengan sistem moneter. Dengan apa, Nana? Iya, sistem moneter. Nah, sistem moneter ini terkait di dalamnya adalah uang. Yang terdiri atas pertama itu bank sentral. Kedua, lembaga keuangan. Dan ketiga itu adalah masyarakat. Nah, ketiga sistem ini membentuk suatu bentuk sistem, yaitu uang. Nah, sekarang anak-anak,
dalam suatu negara, termasuk di dalamnya pengawasan cadangan valuta asing. Seperti yang sudah katakan tadi, bahwa sistem moneter ini terdiri atas otoritas, yakni bank sentral, dan juga lembaga keuangan dan masyarakat. Nah, anak-anak apakah pernah mendengarkan pasar uang? Iya, kalau dengar, apa itu pasar? Anak-anak, apakah anak-anak pernah mendengarkan pasar uang? Atau apakah anak-anak pernah mendengar pasar? Iya, pernah. Apa itu pasar? Ayo, siapa? Iya, Doni. Iya, pasar itu tempat menjual. Apalagi? Tempat belanja. Ada lagi? Iya. Pasar ini, di dalam pasar ini terjadi ada yang namanya jual beli, dan semuanya itu menggunakan uang. Ya, menggunakan apa anak-anak? Iya, menggunakan uang. Tapi pada pembelajaran kita pada siang hari ini mengatakan pasar uang itu adalah tempat bertemunya pihak yang kelebihan dana atau kreditur dan pihak yang membutuhkan dana atau kita sebut dengan debitur, yang berarti tempat menjual dan juga yang belanja. Dan siapa saja pelaku pasar uang berdasarkan perannya dalam penciptaan uang? Pelaku dalam pasar uang itu ada dibedakan atas 3 bagian. Yang pertama, bank sentral dan pemerintah sebagai otoritas moneter. Yang pertama ini adalah otoritas moneter yang terdiri atas bank sentral dan pemerintah dalam pasar uang, berperan sebagai pencipta uang, sumber penawaran uang kartal yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta sumber penawaran uang yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga keuangan. Sedangkan yang kedua yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan terdiri atas 2 macam. Yang pertama, lembaga keuangan bank, dan yang kedua, lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan dalam pasar uang berperan sebagai sumber penawaran uang giral dan aktiva keuangan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, kalau tadi bank sentral sebagai penawaran uang kartal bank umum pada lembaga keuangan, dia memberikan penawaran uang giral. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat dalam pasar uang berperan sebagai konsumen yang paling akhir uang yang akan digunakan untuk memperlancar proses produksi konsumsi, dan kegiatan pertukaran sistem moneter juga berkaitan dengan kebijakan moneter. Jadi anak-anak, kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal yang adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal. Contohnya, keseimbangan neraca pembayaran cerita tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja stabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan pengaruh. Kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, kemudian ditransfer pada sektor real.
Itulah anak-anak yang menjadi pelaku pasar uang berdasarkan perannya. Sekarang, apa saja yang menjadi instrumen kebijakan moneter itu? Yang menjadi instrumen kebijakan moneter itu ada 5. Yang pertama, tingkat bunga diskonto. Kebijakan ini adalah kebijakan yang digunakan untuk mengukur besarnya tingkat diskonto yang dikenakan pada bank umum. Jika bank sentral menaikkan suku bunga, berarti bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan naiknya suku bunga, diharapkan masyarakat menyimpan uangnya di bank. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar akan berkurang. Kebijakan untuk menaikkan suku bunga digunakan untuk menekan terjadinya inflasi. Sementara itu, jika bank sentral menurunkan suku bunga, berarti bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Dengan adanya suku bunga, maka masyarakat diharapkan tidak senang untuk menyimpan uangnya di bank. Dengan begitu, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Penurunan suku bunga dilakukan oleh bank sentral jika perekonomian mengalami resesi atau jika perekonomian mengalami deflasi instrumen. Yang kedua, yaitu operasi pasar terbuka atau open market operation. Ini adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah atau government security. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya itu adalah SBI atau Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau surat berharga pasar uang. Instrumen yang ketiga itu adalah cadangan kas minimal. Peraturan ini adalah peraturan yang digunakan oleh sebagian besar oleh bank sentral di dunia, di mana bank sentral menetapkan jumlah minimum cadangan wajib yang harus dipegang oleh bank umum. Cadangan wajib minimum umumnya ditentukan oleh bank sentral agar jumlah cadangan tidak kurang dari persentase tertentu dari jumlah kewajiban setoran bank komersial kepada pelanggannya. Cadangan bank umum biasanya terdiri dari uang tunai yang dimiliki oleh bank dan disimpan secara fisik di brankas bank ditambah jumlah saldo bank komersial di rekening bank. Dengan bank sentral rasio, cadangan wajib minimum yang diperlukan kadang-kadang digunakan sebagai alat dalam kebijakan moneter, mempengaruhi tingkat pinjaman dan suku bunga negara. Dengan mengubah jumlah dana yang tersedia bagi bank untuk melakukan pinjaman, lembaga yang menyimpan cadangan dengan jumlah lebih dari yang dibutuhkan, maka disebut sebagai pemilik cadangan lebih. Instrumen yang keempat yaitu pengawasan kredit selektif atau selective credit control. Pengawasan ini merupakan kebijakan dari bank sentral. Kebijakan ini menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan jenis pinjaman mana yang perlu didorong. Anak-anak, terdapat 2 jenis kredit, yaitu kredit ketat dan yang kedua adalah kredit longgar. Kredit ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Maksudnya adalah syarat pemberian kredit diperketat untuk mengurangi jumlah masyarakat atau pengusaha yang bisa memperoleh kredit. Sedangkan kredit longgar itu adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi. Maksudnya di situ adalah syarat pemberian yang longgar akan menambah jumlah masyarakat ataupun pengusaha untuk bisa memperoleh kredit karena kemudahan dalam memperoleh kredit dengan syarat-syarat yang mudah. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar dapat ditingkatkan. Sekarang, instrumen yang kelima itu anak-anak, yaitu pembujukan moral atau moral suasion. Kebijakan ini adalah kebijakan bank sentral dengan cara mengadakan pertemuan langsung antara bank sentral
dengan pimpinan-pimpinan bank umum untuk meminta bank-bank umum melakukan langkah-langkah tertentu atau mengikuti kebijakan tertentu dari bank sentral. Baik anak-anak, dari penjelasan suster tadi ada mau ditanyakan? Kalau tidak ada, supaya kita tutup. Tapi jangan lupa ya anak-anak, pulang dari sekolah, di rumah tetap harus belajar. Diulang-ulang pembelajaran kita hari ini, sehingga ke minggu depan ketika kita masuk kembali ke ruangan ini, suster nanti bertanya, anak-anak masih tetap mengingat. Begitu anak-anak? Iya, terima kasih. Sekarang saya undang untuk Doni untuk memimpin doa kita pada siang hari ini supaya kita tutup materi kita. Baik, terima kasih Doni. Sekarang anak-anak silakan kumpul bukunya. Kita sudah menyelesaikan pertemuan kita, pembelajaran kita, yaitu tentang perbankan dasar, yakni submaterinya adalah sistem moneter.